pendahulu-pendahulu kita yang sudah lebih dulu meninggalkan warisan yang begitu berharga buat kita. Itu bukan cuma soal sekarang kita lagi dikejutkan dengan pandemi, cuci tangan atau apapun, itu sudah ada dari dulu. Dan sekarang kita yang harus pengelana kesepian. Dari hidup berkebun menjadi sang nelayan. Dari hidup dengan menanam sayur dan untuk aksi. Padahal kalau mau bilang kalah nasi. Jadi mungkin banyak yang sudah mengetahui musik-musik tradisi Kalimantan. Nah, kebetulan juga itu ada, itu memperinci itu daftar itu. Jadi kalau orang bilang orang Siau itu orang Minahasa, tidak masuk di suku Minahasa. Asal ini persembahan terbaik buat Tuhan. Coba lihat orang-orang tua dulu ya, kamu yang mengenal Kristen masih dan tiga. Shalom, assalamualaikum, selamat malam. Orang datang berkumpul bersama-sama untuk mensyukuri berkat Tuhan atas ketambahan usia kepada Bapak Indri Lengkong, yang berbahagia keluarga Lengkong Rondonungu. Kami mengucapkan selamat datang kepada sejarawan Minahasa, Budiawan Budewi Talumewo, dan selamat datang kepada pelaku budaya Dayak Iban Puha Pekuyan. Kami mengucapkan juga selamat datang kepada Seliman Sulut, Dino Pangemanan, dan Charlie Samola. Kepada Ketua GMNI Sulut, Juan Ratu, dan selamat datang kepada salah satu terbaik freestyle Manado Sulut, Michael Mamesa. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada seniman musik John Tatontos. Mengucapkan selamat datang kepada fotografi Jermani, Andi. Kita akan memulaikan ibadah singkat kita. Kita akan berdoa. Saat ini bersama istri, mereka boleh mengucap syukur atas anugerah-Mu yang besar, sehingga tangan kasih-Mu. Hai guys. Kita harus terus bergerak, jaga melestarikan lingkungan alam kita, hormati orang tua kita, bahwa perubahan hidup itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan lagu ini banyak bercerita tentang kehidupan kita sehari-hari.
kalah nasi, asal jangan kalah aksi. So jadi nada mayor di sini. Yang basoso sampai ke Taripang, karena soalnya makan tanpa di hati. Biar mau sampai sakimania peduli lantaran surkala nasi war untuk aksi. Padahal kalau mau bilang kala nasi, padahal dulu sampai Bakalai cuma gara-gara nasi satu piring. Mau bilang kalau orang kalah aksi, semua teknologi dan segala tai modern di zaman ini, segala tai benge, dia mau peduli pada orang. Mar bagaimana kalau untung aksi, kunia pelaste, batahan dengan bubur tapis, kong sampai tapis-pis. Terima kasih, itu dulu. Eho menjadi sang penyelam lautan. Dari totofore kedinginan sampai jadi cacing kepanasan. Dari komunal menjadi sang pengelana kesepian. Dari hidup berkebun menjadi sang nelayan. Dari hidup dengan menanam sayur dan mengukur ketinggian menjadi perahu ikan dan pengukur kedalaman. Sebut saja Bu Yul. Ku tinggalkan pegunungan, mencari dan menjual ikan pada orang-orang yang baru ku kenal, orang-orang yang begitu mudahnya dapatkan dolar. Ku tinggalkan pegunungan, tak berbekal pengetahuan tentang lautan, demi tangkapan ikan dan sekarung beras untuk menyambung hidup anak cucu. Sebut saja Bu Yul, dari suku Minahasa aku dilahirkan, suku yang melahirkan kata-kata dan semangat Sito, Timo, Tumauto, yang bertuan tapi tak bertanah, yang kaya tapi tak sejahtera, yang pintar tapi tak bersekolah, yang berpunya tapi tak memiliki apa-apa, yang terus tergerus miskin dan kesusahan di tanah leluhur, tapi tetap tegar memeluk keminahasaan. Iya, Santi. Makasih. Malam baik. Luar biasa, karena tamu yang sangat mahal sebenarnya tuh. Baru-baru juga menulis di satu media, ditulis pernyataan hasil wawancara di satu media tentang Minahasa tuh, yang lumayan booming. Nah, sekarang hadir di hadapan kita semua ada Modiwin Talumeo, sarjana sejarah, sarjana sastra yang kompetensi di ilmu sejarah. Nah, mungkin teman-teman sebagian belum ketahui, Modiwin Talumeo sudah sekitar 20 tahun menelusuri tentang aroma-aroma Minahasa dari sisi orangnya maupun kelompok, kampung, organisasi berbentuk Minahasa,
bahkan sampai spirit dan aktivitas selalu direkam menjadi sejarah dan menjadi data-data yang sangat-sangat penting untuk Minahasa, untuk kita hari ini, dan terutama untuk membuka cakrawala di generasi depan. Nah, tidak perlu berpanjang lebar, saya langsung serahkan kepada Bung Bode tentang sejarah Toar Lumimuut. Silakan, mungkin dari awal dulu. Baik, terima kasih. Nama saya Bode Salmewo. Nama saya agak sulit untuk diucapkan oleh orang-orang karena aneh. Ada yang bilang Bodewi, ada yang tadi salah Cumu, ada yang bilang Lodewi, ada nama perempuan. Ya begitu ya, bukan kita yang senama sendiri tapi nama orang tua yang senama ya. Tapi enak nyaman tuh dipanggil Bode. Serah. Bung saja. Ya begitulah cerita Toar juga sama. Saya cuma mendengar, orang semua cuma mendengar, gitu. Cuma menerima apa adanya, gitu. Nah, cerita Toar itu menurut satu penelitian dari Unima, itu Prof. Ratu, dia bilang ada, dan juga ada orang lain, ada 93 versi, kalau menurut Prof. Ratu ada sekitar 110-an versi. Tapi versi itu tetap ada di 3 tokoh utama, 2 tokoh utama lagi suami istri, itu Toar dan Lumimuut, dan seorang yang tua yang dipersonifikasi sebagai orang yang membesarkan keduanya, yaitu Nenek Karema. Di mana-mana. Kalau saya mendapat versi dari itu dari Tontana bahwa Toar dan Lumimuut, Toar dan Lumimuut itu adalah keturunan, kalau tidak salah keturunan ke-7 atau 17, sesuai surupa dari Nyai Waka dan Rengan, itu ada silsilahnya. Dan Toar Lumimuut sampai ke saya, kita serupa mungkin ada sekitar 40 silsilah. Kalau kita lihat dari garis silsilahnya itu Saya maksudnya ke iya, Sahir Sukit gitu. Jadi cerita Toar itu ya berbeda-beda tiap walak. Jadi walak itu adalah suku atau puak atau klan, keluarga besar. Dan yang disebut suku sebenarnya cuma yang itu, yang walak itu, walak Tonsea, bukan, walak Tomon, walak Kakaskasen, walak Tonanotolia, walak Tonanotolimamut, walak Kakas, Emboken, Langoan, Tempasok, Kawangkoan, Sonder, Tareran, dan lain sebagainya. Itu yang disebut walak. Tapi ya di zaman Belanda itu berubah, yang disebut walak itu yang Kakasan, Embor, Tondor, dan lain-lain. Jadi di Minahasa ada sekitar 7 sampai 8 suku. Sekarang bilang 9, itu ke-9 itu angka keramat. Kalau pulang ke Toar Lumimuut itu ada berapa versi, dan versi yang paling umum mengatakan bahwa Toar Lumimuut itu besar, berkeluarga, asal-usul dulu. Asal-usul orang Minahasa katanya rata-rata menyebut dari utara. Jadi entah dia dari Cina ke, entah dia dari Filipina, Taiwan, Jepang, Mongolia. Tapi yang paling umum ya di daratan di utara, ya dataran Cina dan lain-lain. Kemudian jadi ada informasi yang mengatakan bahwa dulunya beberapa rumah, rata-rata rumah itu menghadap ke arah utara, yang mengatakan bahwa itu adalah asal-usul orang Minahasa. Dan ya itu cuma salah satu versi, dan asal
tetap itu. Kemudian nah balik ke Toran Limut. Jadi Toran Limut itu baku kawin, kemudian membentuk keluarga di daerah Kompaso Baru yang sekarang, itu yang di daerah Bukit Batu Nitakan, itu yang kalau dulu disebut Kuring Tanah, di daerah kompleks lembah yang dikelilingi oleh gunung-gunung yang katanya itu disebut Gunung Matus. Jadi kumpulan dari ratusan gunung. Gunung beratus-ratus, ulur itu ada dua versi. Gunung Matus itu artinya bulu, ada juga artinya punya DPRT aja gitu, Gunung Matus. Nah dari sana kemudian itu dorong beranak itu loh, ada beranak cucu. Kemudian suatu masa itu dorang sokadat, akhirnya saling berebut wilayah tanpa berburu, bercocok tanam segala macam tanaman yang bisa dimakan dan lain-lain, menyisakan tempat mengapar. Sekarang sudah kasih tanah pasir kalau kira. Dalam cerita disebut bertikai lah begitu, bertikai kemudian diselesai. Salah satu yang paling tidak disukai adalah ketika salah satu kelompok dari Makaroseo. Jadi turun dari orang itu bikin yang paling utama 3 kelompok yang besar, Makaroseo, Makateluk itu Kasihan Telu. Makaroseo itu lebih ke kelompok pimpinan yang pimpinan, kemudian maka kalau itu lebih ke kelompok itu pimpinan perang, militer, dan yang kelompok terakhir itu pasti dulu rakyat kebanyakan, petani dan lain-lain. Nah di suatu masa itu ada kelompok dari Makaroseo itu ingin menjadi raja, itu ada yang disebut sebagai orang namanya itu Mahawetik atau Mahawetik. Peristiwa Mahawetik itu. Mahawetik ini salah satu itu menjadi raja, sehingga mendapat penolakan dari kelompoknya Kasihan Telu. Kemudian akan diselesaikan di Batu Benegatengan. Jadi kalau Batu Benegatengan itu pertama egaliter, itu putusannya adalah prinsip bahwa organisasi egaliter, jadi equal, sama, sederajat, laki-laki perempuan sama. Pimpinan itu sama dengan petani gitu, pimpinan kampung sama dengan petani, jadi sama derajat, walaupun ada pimpinan itu dan bawahan, tapi itu sama-sama, tidak ada yang ditunuki dan tidak ada yang disembah, termasuk parukuan, termasuk perkuruan dalam istilah itu. Kemudian ada pembagian tanah ampar, kemudian ada pembagian wilayah yang lebih ke pembagian wilayah klan gitu. Ingat yang membentuk 4 klan ini besar, yaitu Tontenggoan yang dikenal Tontenggoan, Tombul, Siat dan Telur. Kemudian pada suatu masa itu ada kelompok-kelompok yang melakukan pemekaran, itu orang Tonsalang itu mekar dari kelompoknya Tondano atau Tolor, itu bikin kelompok baru, kelompok sama-sama dengan orang Tetembuan yang di daerah selatan. Jadi orang bikin 2 kelompok Tombatu dengan Toluan. Toluan itu lebih dekat Sawang dan Toluan. Nah, Sawang itu terbagi 2. Tombatu dan Toluan. Toluan itu lebih dekat dengan orang Tetembuan, jadi lebih bahasa agak mirip. Itu yang di daerah barat. Sementara bagian timur itu Tombatu. Gitu. Itu yang lebih dekat ke orang Tonado, itu bahasa dan lain-lain. Kemudian ada juga suku dari Pakan Ratahan, itu dari daerah Pontak, Baku Kaing. Jadi dalam beberapa masa itu Baku Kaing dari datang dari kelompoknya Supit, dari Supit itu ada satu peristiwa
kemudian orang Mekukani ada sekitar 300 sampai 600 orang, sebagian pulang ke Pembulu, ke pemohon, sebagian tinggal yang kemudian membentuk satu kelompok baru, Mekukaweng, menciptakan bahasa baru. Kemudian ada juga kelompok yang datang dari Batang Dua, Mekukaweng, itu yang kelompok sebenarnya ada masuk di kelompok Pulang. Kemudian dari selatan juga dari Raja Kajang, Andai dari daerah selatan. Jadi Pasan Rata ini antara Olaang itu banyak suku yang banyak klan yang bergabung di situ. Jadi Pasan Rata ini sama atau berbeda? Iya. Pasan Rata itu dibentuk oleh dua kakak adik, Lesang Alu dan Raliu. Kemudian bikin itu. Satu masa tahun 1700-an, dorong anak bentuk pimpinan klan. Pimpinan suku yang klan Mekukaweng. Nah itu kemudian dijadikan satu suku, jadi keseluruhan namanya Goni dengan Goni laki-laki kalau salah, dan satu anak dari Batu Lumanak di seluruh Kalimantan. Jadi kiamat orang sampai jadi satu suku karena Mekukaweng itu mungkin jadi Tombulu karena ada mungkin itu yang tahun 1600-an. Nah kemudian suku Mati Pembuntebu apa dulu? Konosakan itu daerah Belang sampai dengan itu Rabolok, itu satu-satunya suku yang lebih dekat dengan Monbong, dan juga satu-satunya suku yang beragama Islam. Kemudian jadi Konosakan ini artinya apa itu? Kita tahu lagi. Cuma itu memang terindikasi dari Bolmo atau tidak. Dan juga ada di Undang-Undang Hukum Adat Minahasa tahun 1911. Jadi kalau ada orang mau bangga kita itu ada, itu memperinci itu daftar itu. Jadi kalau orang bilang orang Siau itu orang Minahasa itu tidak masuk di suku Minahasa. Ya. Kemudian Bantik itu Pak suku yang aneh itu. Ada dua versi itu orang dari utara, dari pulau yang tenggelam, Kanimburang. Itu ada kalau di orang Pulau Nusa, orang bisa gambarkan untuk dia ketua adat, bisa gambarkan itu di mana begitu, bekas pulau. Katanya itu pulau itu kalau air turun masih belum bisa lihat itu DP itu, dia tidak muncul di itu. Tenggelam. Baru berapa lihat itu bekas pulau Kanimburang itu. Ada versi lain orang dari Tomini, tapi lebih itu ke utara. Ini dekat dengan yang itu dari utara, yang dari Nusa bilang itu. Nah, itu kan cerita aib kok, itu nah, sampai sekarang itu tidak. Tapi kenapa sampai Bantik jadi Minahasa itu juga boleh diluruskan? Coba jadi Bantik jadi Minahasa karena dalam proses kan ketika orang ini Mekukaweng. Mekukaweng dengan orang Pembulu. Iya, rata-rata kalau di Pembulu karena DP batas itu lebih ke Pembulu. Pembulu DP batas kan sampai di Kupang, ya sampai Teteli dan juga sampai di Kupang Barat. Itu masuk. Kalau Borgo Babontehu lagi. Kalau Borgo Babontehu juga masih diperdebatkan sampai sekarang karena masih sampai tahun 2003 juga waktu Kongres Minahasa Raya tahun 2000 itu kan ada tuh isu 7 kata yang mau masuk di syariat Islam, apa sih sebutkan itu. Kemudian meeting Kongres Minahasa Raya bulan Agustus tahun 2000, kemudian datang utusan dari Maluku Utara, antara yang utusan dari Kiai waktu itu. Dia di NU, pimpinan NU. Sudah meninggal kok dia. Salah satu apa adalah perwakilan dari Borgo Babontehu. Dan dalam proses Kongres Minahasa Raya pertama tahun 2000 dan Kongres Minahasa Raya kedua tahun 2001, kemudian Kongres Adat Minahasa tahun 2003, kemudian mengisahkan itu Brigade kemudian dan lain. Nah, itu kemudian dianggap bahwa orang sebagai suku baru. Nah, kemudian membentuk majelis Minahasa, majelis adat Minahasa ini itu Dr. Bersupi. Ya. Itu kenapa sampai orang di
anggap sebagai suku baru Minahasa? Karena indikator itu maksudnya salah satu itu alasan yang jelas ya, karena orang tidak punya akar yang jelas ya. Jadi oke, rata-rata kan itu ada kelompok kita gitu, tapi orang nggak bisa musibut orang Sangir, orang Ngomong, orang Batak atau orang apa Ambon, orang apa, nggak bisa dari itu, karena jadi tersendiri orang gitu, jadi bisa dimasukkan gitu. Ketimbang kalau ada orang-orang lain misalnya yang sampai sekarang kan itu ada masalah tuh Jaton tuh, Jaton itu ada keinginan dari kelompok Jaton untuk memisahkan diri menjadi suku tersendiri, sementara orang adalah bagian dari kelompok Tondano. Masalahnya tanah mereka itu ada di Tonsea, batas Tonsea lama itu ada sebenarnya batas dari itu. Pada awalnya orang di Tengger atau kemudian pindah waktu dibuang ke Minahasa, ditangkap, dibuang ke Minahasa, kemudian di Tanjung Merah, kemudian pindah ke Galrejo yang di antara Tondano dengan Tonsea lama. Berarti itu tanah sifat sebenarnya. Yang sebenarnya begitu. Sama ini yang tuh jadi bermasalah, apalagi tanah-tanah sekarang bermasalah tuh itu. Iya. Itu tanah batas, sama juga dengan walak Karimungan, Tanjung Dingin Kuham, yang Kalase itu wilayah sifat kata dari apa? Mungkin seperti itu kan? Maksudnya? Oh siap. Jadi kembali ke Toan Limut. Jadi kan tadi sudah bilang bahwa awal mula peradaban Torimut ada di Turintan. Nah, lanjut dari Turintan ada peristiwa Mawetik tuh. Peristiwa Mawetik itu dari situ baru tadi terangso lempar jauh. Nah, dari peristiwa Mawetik itu Torimut itu bagaimana? Kalau cerita sebenarnya bagaimana Torimut kurang jelas. Itu berapa hari kiamat itu kurang jelas, ada versi bilang 9 orang, ada bilang berapa bilang nakar musim itu adalah jumlah dari DP anak-anak. Itu masih diperdebatkan, cuman ada aja yang bilang sisa yang kita baca di internet, kalau ada sebut Samuel atau apa, kalau studi bilang ini ada yang bilang juga ini apa ya Pak? Minahasa itu suku Yahudi yang hilang juga tuh, suku Israel yang hilang itu bagaimana? Apakah itu sampai mau juga? Itu ini kan ada hubungan dengan geografi dikembangkan oleh orang National Geography, itu majalah National Geography di Amerika Serikat. Itu yang mencari yang disebut Abrahamnya sains. Jadi ada bapak dari bangsa-bangsa yang kita kan Abraham. Nah, orang mencari itu Abraham atau Adam. Sebenarnya kemarin dompet apa Abraham. Abraham atau Adam? Abraham pada Abrahamnya Abrahamnya sains itu siapa sebenarnya? Jadi orang cari ya DNA, jalur DNA. Salah satu yang diteliti adalah orang Minahasa. Masalahnya diteliti cuma satu orang, cuma satu sampel orang Minahasa. Tapi di sampel itu secara umum mengatakan orang Minahasa itu berasal dari daerah itu Thailand, terus itu di Pizarro, Kalimantan, Thailand, mundur ke India, Pakistan, sampai ke Timur Tengah. Jadi kalau mau versi suku Thailand ada di geografi itu. Jadi itu kan proyek dahulu di kalau geografi ini yang green ya puja itu. Ada juga versi